Selamat malam semuanya. Perkenalkan gue Sigit dan lu semua sekarang sedang menyaksikan Panic Room. Selamat datang di acara Cermis Cerita Mistis Panic Room, dimana dalam segmen Cermis ini kita akan menghadirkan narasumber-narasumber langsung yang mempunyai pengalaman horor nyata dalam hidupnya dan menceritakannya khusus pada kalian dalam segmen Cermis ini. Pada kesempatan malam ini, karena ini adalah masa PSBB, pembatasan sosial berskala besar di Jakarta, jadi Panic Room tidak menghadirkan langsung narasumbernya ke studio, melainkan kita akan melakukan telekomunikasi lewat telepon, dan yang bersangkutan akan menjelaskan ceritanya lewat telepon tersebut. Cerita mengenai Jakarta dan segala kehororannya telah menjadi bumbu yang seringkali kita dengar. Di antara banyak tempat horor di Jakarta yang konon dianggap angker, salah satunya adalah sebuah gedung yang bernama Menara Saidah. Menara Saidah adalah sebuah gedung kosong yang sudah lama tidak difungsikan karena banyak hal, mulai dari kisah nyatanya yang beredar yang konon bilang bahwa gedung tersebut memiliki struktur atau konstruksi bangunan yang miring ataupun lift yang selalu rusak sehingga tidak mengakomodasi fasilitas di dalam gedung tersebut. Itu yang menyebabkan gedung tersebut ditinggalkan dan terbengkalai. Juga ada sisi mistis yang bisa kita angkat dari gedung tersebut, yang konon katanya memiliki banyak sekali cerita mistis. Di antaranya adalah kisah-kisah tentang driver-driver ojek online ataupun taksi online yang seringkali mendapatkan order gaib di gedung tersebut. Dinamakan order gaib karena biasanya mereka mendapatkan order untuk menjemput seseorang atau mengantarkan pesanan ke area gedung tersebut. Namun setelah sudah sampai dan diantar, orderan tersebut menghilang. Kali ini Panic Room sudah memiliki satu narasumber yang memiliki cerita nyata tentang order gaib tersebut. Kita akan telepon narasumber tersebut dan kita akan konfirmasi dengan yang bersangkutan langsung. Kita hadirkan khusus untuk kalian. Selamat menyaksikan. Halo, selamat malam. Halo. Ya, malam. Terdengar jelas ya, suara saya? Oke. Ini gua Sigit nih, Mas. Dari Panic Room. Nah, dengar-dengar kan Masnya punya cerita tentang Menara Saidah nih. Kebetulan malam ini kita lagi mengangkat cerita tentang gedung tersebut. Bener ya, punya cerita atau pengalaman langsung di situ ya? Iya betul Mas. Kalau boleh tahu, nama Masnya siapa nih? Saya Tejo Mas dari Cilacap. Tejo ya, Mas Tejo dari Cilacap, berarti Jawa Tengah ya? Iya Jawa Tengah. Nah, langsung aja kali ya, diceritain aja langsung ke kita bagaimana pengalaman Masnya ya. Oke. Jadi Sebentar. eh, Oke, kita langsung simak saja penuturan dari narasumber langsung, Kang Tejo atau Mas Tejo dari Cilacap. Ini dia. Ayo silakan Mas. jadi gini Mas, awalnya dulu saya kerja di proyek, terus ngelihat banyak yang gabung di ojol. Saya mencoba mendaftar ke ojol sekitar 5 tahun yang lalu lah. Oh, berarti ini kisah Nah, 5 tahun ya?
Iya, saya 5 tahun yang lalu sudah gabung di ojol, Mas. Oke. Kebetulan saya nyari-nyari kontrakan di daerah Tangerang biar agak murah gitu. Oh ya. Nah, singkat cerita, saya biasa pagi-pagi bersiap berkemas untuk ngojek lah gitu ya. Ya seperti biasa, hari-hari biasa saya lumayan rame. Singkat cerita, pada malam Kamis saya mimpi, Mas. Pulang ngojol itu saya mimpi. Oh, maksudnya Mimpi setelah pulang di- dari narik tidur terus mimpi. Iya, singkat cerita itu waktu itu saya mimpi, Mas. Mimpi. Mimpinya itu malam Kamis saya dimimpiin sama eyang saya, katanya besok nggak usah ngojek gitu. Oh, dimimpiin Nah, ketemu kebetulan- Eyang terus dilarang ojek. Iya, nggak boleh ngojek, katanya suruh libur dulu. Nah, waktu itu emang rada-rada lagi musim hujan. Iya, musim hujan. Nah, Lalu? bangun tidur masih gerimis, Mas. Masih gerimis, tapi saya udah nggak punya duit, istri saya udah nggak kebeli beras ya, terpaksa saya berangkat juga. Berangkat pagi-pagi habis sholat subuh langsung saya berangkat pakai jas hujan, Mas. Jadi Biasa si muter-muter. Mas Tejo nih nggak peduli lah sama mimpinya ya, tetap jalan aja. Iya, saya pikir itu mimpi cuman bunga tidur gitu. Lanjut, Mas. Makanya saya abaikan gitu. Saya berangkat ngojol pagi-pagi, ya waktu itu sih masih gerimis ya. Saya juga berpikiran sambil jalan itu, sambil nyari objekan itu, saya sambil mikir, ini mimpi saya apa gitu maksudnya, kok diketemuin sama eyang saya nggak boleh narik waktu itu. Ya. Sampai jam 10 pagi HP saya tuh hening, Mas, nggak ada yang masuk tarikan. Sepi ya. Sepi. Saya kadang-kadang berhenti di pinggir jalan sambil ngelamun gitu, mau ngopi juga belum punya duit, tinggal 10.000 waktu itu, mau beli bensin juga bingung. Udah gitu sampai jam 12 belum ada juga, Mas, belum ada juga yang nyangkut. Saya sampai putus asa mau pulang. Saya udah terlanjur di Jakarta, mau pulang ke kontrakan, kan kontrakan saya di Tangerang. Oh, ini posisi udah di Jakarta. Saya udah di Jakarta, udah ngiter-ngiter di Jakarta, nggak nemu-nemu. Sampai asar sekitar jam 4 tuh belum nemu juga. Saya bingung ini, mau nangis nggak bisa nangis. Oh, jadi seharian Akhirnya saya cuma penuh bisa- ya, dari subuh sampai asar itu nggak dapat order. Nggak dapat sama sekali, Mas. Sampai saya mau nangis tuh nggak bisa nangis. Apa bener ini mimpi saya, apa nggak boleh narik itu emang lagi sepi apa gimana gitu. Ya. Dan waktu itu gerimis seharian itu, Mas, Ya. belum berhenti. Nah, pas mendekati jam 5, alhamdulillah tuh ada bunyi, cuman bukan orang, Mas, GrabFood. Oh, dapat orderan GrabFood. Iya, namanya Cynthia. Oh, Cynthia berarti cewek ya? Iya, cewek. Lalu ordernya apa tuh order? Waktu itu ngordernya burger, Mas. Oh ya, Bukan burger, apa sih yang makanan yang bulat gede itu? pizza. Spaghetti ya? Pizza. Iya benar, iya pizza. Iya. Mas Tejo masih pusing kali ya sama makanan kota. Iya. Iya, saya nggak tahu orang makanan begitu. Dia beli pizza. Iya, beli pizza. Cuman di situ kan di dalam aplikasi kan ada chattingan ya, Mas ya. Dia ngechat. Nah, si Cynthia ini ngechat, Mas. Ngechatnya katanya harus sebelum maghrib tuh harus sampai katanya.
Sebelum maghrib. Ya, Ini order. saya coba. Cuma Sebentar, ini order jam berapa ya? jam 5-an Oh. lewat sedikit, Mas. Jam 5-an ya, oke. Iya, sementara kan posisi saya agak jauhan dari tempat beli pizza itu. Nah, yang saya kaget itu chattingannya itu warnanya merah. Saya gemeteran di situ. Maksudnya kalau warna merah itu apa ya? Di tulisannya itu warna merah, Mas. Oh, Jadi nggak kayak tulisan chattingan biasa gitu hitam kan. Kalau chattingan biasa kan hitam. bentar. Gue kurang paham nih kalau soal chatan kayak gitu ya. Tapi emang kalau yang hurufnya tadi merah itu ada Iya, nggak hurufnya maksudnya merah. fitur kayak gitu bawaan aplikasinya ada nggak? Nggak ada, Mas. Itu kan di aplikasi ojolnya. Ya maksudnya bisa nggak disetting jadi warna merah gitu? Nggak bisa. Nggak bisa. Oh, makanya Nggak bisa. Makanya saya jadi aneh gitu ya. kaget di situ. Kalau kok chattingannya merah, terus tulisannya nggak tegak berdiri. Nggak tegak berdiri maksudnya. Kayak tulisan tangan gitu, Mas. Kayak tulisan tangan. Fontnya sama font. Iya. Font tulisannya. Ya pokoknya kayak tulis tangan gitulah, bukan tulis apa HP gitu. Dan berarti dengan segala Saya- keanehan itu Mas Tejo tetap ya melayani gitu. Ya saya mencoba buat pikir positif lah, apa nggak ada apa-apa gitu. Makanya saya jalanin terus, saya beli. Waktu itu emang kebetulan hujan masih rintik-rintik, jadi nggak begitu ngantri itu di tempat pizzanya. Iya. Oke, terus 10 menit beres saya antar. Tujuannya agak lumayan jauh sih, 15 menitan waktu itu. jadi dari posisi dia order ke tempat pizza itu 15 menitan ya. Iya. Iya. Dan sementara kan gerimis begitu, saya nggak bisa ngebut, Mas. Iya, paham. Pelan-pelan. Nah, Nah, nyampe sono ini tertuju ke Gedung Saida. Gedung Saida. Nah, sebenarnya gini, Mas Tejo tuh tahu nggak sebenarnya Gedung Saida itu apa itu? Waktu itu saya nggak tahu, Mas. Dikirain Gedung Saida tuh gedung yang biasa yang masih buka gitu. Kayak semacam perkantoran. Saya tahunya iya kayak perkantoran, tapi saya waktu itu berpikirnya gedung itu masih aktif gitu loh. Oke. Ini Karena Mas Tejo juga waktu itu posisi masih baru dari kampung ya. Iya. Jadi nggak paham area sekitar Jakarta gitu. Oke. Katakanlah oke, lanjut lagi dah. Nah, posisi lagi gerimis gitu di jalan, saya dicegat kucing, Mas. Saya lagi jalan gitu, tiba-tiba kucing lari ke depan gitu, mau nabrak saya. Iya. Tapi nabrak. Jadi saya ngerem mendadak. Saya ngerem mendadak ngeliatin kucing, tapi kucing itu kok ngilang. Saya bingung itu. Oh, jadi yang kucing yang mau ditabrak itu nggak ada right? Iya, nggak ada. Saya cari-cari nggak ada. Wah, saya pikir kucingnya kemana, lari ke nyelip kali apa, nggak tahu. Udah saya lanjutkan lagi itu perjalanan menuju Gedung Saida. Nah, kan saya lewat belakang, Mas. Lewat belakang tuh. Belakang mana, Mas, maksudnya? Ada belakang Gedung Saida. Oh, jadi posisi nggak lewat jalan Gatot Subroto itu ya? Nggak, lewat apa? Jalan yang depan itu. Cuman kan belok ke belakang. Jadi posisinya itu ke belakang jalan gedung. MT Haryono ya namanya itu ya, kalau nggak salah. Ya kurang tahu saya, Mas. Tapi Masnya nggak lewat jalan itu, tapi dari belakang itu kan. Iya, saya ngikutin map. Belakang itu setahu saya perumahan, Mas. Ya nggak? Terus ada rel juga kalau nggak salah, dekat-dekat situ rel kereta ya. Saya tanya di situ. Di belakang gedung itu kan ada Pak Satpam, kata, "Pak, Gedung Saida mana?" "Ya ini Gedung Saida." Kata Pak Satpam. "Ada apa, Pak? Mau nganter apa?" gitu. "Saya mau nganter makanan, Pak, ke itu
karyawan gedung Saidah. Kata Bapak Satpam, loh Pak, kan gedung Saidah udah tutup Pak, udah lama. Saya kaget situ, ini saya sampai merinding Mas. Itu Masnya ketemu sama security gedung? Apa security? Iya. Security gedung yang berarti ada di depan gedung ya? Di belakang gedung. Oh, dari belakang gedung tadi ya? Kan di pintu pintu lobi ya. Pintu lobi, ya, oke. Nah terus kan saya penasaran, saya ke depan. Ke depan juga udah ditutup seng itu. Saya kaget juga. Di situ saya gemeteran, saya sampai bulu rambut kayaknya berdiri semua. Iya. Saya tanya sama Dari situ ya, Bapak warung. iya, maksudnya Mas Tejo percaya aja kalau itu gedung sudah kosong ya? Apa memang nyata terlihat kalau itu gedung kosong bener ya? Saya baru sadar di situ ternyata gedung kosong. Dan saya telepon Nggak coba ya? di aplikasi, saya telepon nggak bisa nyambung. Oh, jadi setelah dipastikan kosong terus Mas Tejo nyoba nelpon Cynthia tadi itu ya? Cynthia ya? Iya, ya, Jadi nggak aktif, nggak bisa ditelepon. nggak aktif. Terus itunya chattingannya juga hilang Mas. Chattingannya hilang. Iya, tiba-tiba hilang. Kan kalau itu kan chattingannya masih ada. Iya sih. Lah ini hilang, saya gemeteran di situ. Pas saya kurang waktu itu kan saya dari belakang tuh, saya kurang percaya, saya ke depan aja lah. Lewat pintu depan gitu, lewat pintu utama gedung Saidah. Ternyata bener itu udah dibentengin nama seng. Saya tanya juga tukang kopi. Kosong bener kan? Ya kosong juga. Akhirnya kan saya gemeteran di situ sampai, apa ini mimpi yang semalam gitu, saya didatengin eyang saya suruh nggak boleh kerja apa ini gitu. Mas Tejo sebelum nyampe ke gedung Saidah coba untuk telepon lagi nggak untuk konfirmasi apa gitu pas Mas setelah pizza waktu itu nggak waktu itu sih nggak telepon, cuman chatting. Ya balasannya biasa Mas, balasannya ramah gitu, cuman warnanya itu warna merah sama tulisannya, ketikannya tuh kayak tulisan tangan. Iya, mana itu posisi orderan pertama ya, seneng banget pasti kan ya. Iya, apalagi hujan kan. Sampai saya bingung juga waktu itu. Jadi setelah lagi tahu kalau duit malah nombok. Ya jadi kalau setelah tahu gedung itu kosong, Mas Tejo gimana? Itu pizzanya gimana? Dibawa pulang? Saya pizzanya saya taruh Mas di bawah itu, di bawah benteng seng itu. Ditaruh aja. Iya, takutnya kan membawa sial apa gimana, gemeteran juga waktu itu saya. Hilang pikirannya gimana ya, kemana-mana gitu. Jadi mungkin nih secara nggak langsung kan Mas Tejo kan malamnya dimimpiin tuh sama eyangnya kan, suruh jangan narik. Iya. Ternyata nekat narik, setelah narik ngalami kejadian seperti ini gitu kan. Ya itu pertanda sih kayaknya, pertanda yang Mas Tejo coba untuk sangkal, tapi ya ternyata ya ini akhirnya dapat order gaib ya namanya. Iya, ternyata kejadian juga. Karena saya selama ini nggak peduli sama mimpi. Iya Mas, oke. Jadi udah ya, ada lagi nggak yang perlu disampaikan? Nah, saya waktu itu saya taruh pizza, saya langsung pulang Mas waktu itu. Pulang nyampe rumah jam 8 malam. Nyampe Tangerang. Jam 8 malam saya pucat Mas waktu itu tuh. Sama istri saya ditanya dapat berapa, boro-boro dapat. Yang ada saya nombok pinjam temen buat nalangin itu pizza. Tapi pizzanya nggak ada yang bayar.
Jadi Besoknya saya meriang, Mas. jadi besoknya meriang. Besoknya meriang 2 hari saya nggak narik. Ya itu sih, itu saja ya, tentang Menara Saida yang saya alamin. Ini kejadian sekitar tahun berapa berarti, Mas? Sekitar 3 tahun yang lalu lah. 3 tahunan. Berarti Ya. dari 2017 kali ya? Sekitar segitu ya? Iya. Oke. Jadi udah nih, cukup ya yang mau diceritakan. Iya. Iya, kalau untuk Menara Saida sih itu aja, Mas. Ada pesan-pesan nggak yang mau disampaikan ke penonton? Ya kalau pesannya untuk apa channelnya tadi? Panic Room. Panic Room ya. Ya pesannya sih jangan menyepelekan apa Firasat atau pertanda. sesuatu ya. Pertanda apa, jangan menyepelekan sesuatu pertanda. Peringatan. Yang mungkin itu pertanda peringatan yang mungkin itu datang dari Tuhan melalui mimpi atau melalui syarat lain gitu. Ya, oke. Ya itu aja sih, Mas. Ya, oke. Baik, berarti terima kasih ya Mas Tejo udah mau gabung di cerita misteri kita malam Iya. ini. Iya. Oke. Ya, sama-sama. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, jadi tadi demikian cerita dari Mas Tejo, seorang driver ojek online yang mengalami atau mendapatkan order fiktif atau order gaib di Menara Saida tersebut. Cerita ini juga sempat viral di portal media sosial atau media massa nasional atau lokal yang memuat kabar tentang berbagai order gaib yang terjadi di Menara Saida tersebut. Oke, cukup sekian Cermis malam ini. Terus saksikan episode-episode Cermis berikutnya yang akan tayang di malam Jumat. Buat kalian semua yang punya cerita mistis dan nyata, ingin mengirimkan ceritanya supaya kita bisa share ke channel Panic Room ini, kalian bisa kirimkan cerita kalian melalui email yang ada di kolom description ataupun nomor WA juga kita cantumkan di bawah. Kita bisa telepon nanti untuk sekedar sharing cerita dari teman-teman semua. Oke, terus ikuti kita dan tetap dukung kita dengan cara subscribe dan like video dari setiap video Panic Room. Tinggalkan komentar yang positif, dan gue percaya lo semua adalah orang-orang yang cerdas yang bisa paham mana cerita yang asli, nyata, atau bukan. Sekian cerita Cermis malam ini, sampai jumpa di episode berikutnya.